Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Mirna Yuanita dari Program Studi Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Yang sebelumnya saya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan saya kesehatan sehingga saya dapat menyelesaikan proposal dan dapat melakukan seminar pada hari ini. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Fitriah Khairunisa SPD MED selaku dosen pengampu mata kuliah kepustakaan dan seminar kimia. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak atau Ibu dosen yang telah menyaksikan seminar proposal saya secara online. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya, yaitu yang berjudul Pengaruh Penggunaan LKPD dengan Model Problem Based Learning untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa SMK pada Materi Stoikiometri. Ada pembahasannya, yaitu yang pertama bab 1, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang pertama adalah latar belakang, yaitu kurikulum yang saat ini sedang diterapkan dan dikembangkan oleh pemerintah adalah kurikulum 2013. Standar kompetensi lulusan yang dirumuskan dalam kurikulum 2013 secara umum yang terkait dengan sikap perilaku adalah pribadi yang beriman, berakhlak mulia, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial, alam sekitar, serta dunia dan peradabannya. TANI 2014. LKPD berbasis Problem Based Learning memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran untuk menemukan dan memahami konsep-konsep yang dipelajari dengan melibatkan guru dan pembimbing. LKPD berbasis masalah diharapkan dapat meningkatkan penguasaan materi peserta didik. Stoikiometri yang merupakan materi dasar yang harus dipahami oleh siswa. Isi materi yang terkandung di dalamnya merupakan aspek kimia yang sifatnya abstrak, yang juga membutuhkan pemahaman dan hafalan, yaitu hukum-hukum dasar kimia, menghitung volume reaksi, menentukan rumus empiris dan rumus molekul, serta menentukan reaksi pembatas. Adapun identifikasi masalahnya, yaitu berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul yaitu pengaruh penggunaan LKPD dengan model Problem Based Learning untuk meningkatkan hasil belajar siswa SMK pada materi stoikiometri. Ada rumusan masalahnya, yaitu bagaimana pengaruh penggunaan LKPD dengan model Problem Based Learning untuk meningkatkan hasil belajar siswa SMK pada materi stoikiometri. Dan tujuan penelitiannya untuk mengetahui pengaruh penggunaan LKPD dengan model Problem Based Learning untuk meningkatkan hasil belajar siswa SMK pada materi stoikiometri. Selanjutnya itu adalah manfaat penelitian. Bagi guru sebagai masukan untuk mengetahui pengaruh penggunaan LKPD dengan model Problem Based Learning untuk meningkatkan hasil belajar siswa SMK pada materi stoikiometri. Bagi siswa sebagai sarana untuk meningkatkan hasil belajar siswa melalui pengaruh penggunaan LKPD dengan model Problem Based Learning pada materi stoikiometri. Dan bagi peneliti sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan SPD pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang, dan sebagai wadah pengetahuan baru tentang pengaruh penggunaan LKPD dengan model Problem Based Learning untuk meningkatkan hasil belajar siswa SMK pada materi stoikiometri. Selanjutnya itu adalah bab 2, yaitu landasan teori, penelitian yang relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. Landasan teori yaitu adalah lembar kerja peserta didik atau LKPD, Problem Based Learning atau PBL, hasil belajar, dan stoikiometri. Yang kedua adalah penelitian yang relevan. Yang pertama, penelitian yang dilakukan Hanifa R. 2017 dengan judul Pengaruh Model Problem Based Learning PBL terhadap hasil belajar siswa pada materi stoikiometri di MAN 1 PD.
Yang kedua, penelitian dilakukan Istiani WW 2016 dengan judul Pengaruh Pendekatan Problem-Based Learning pada materi stoikiometri untuk meningkatkan metakognisi siswa SMA. Yang ketiga, yaitu penelitian yang dilakukan ini N 2015 dengan judul Pengembangan LKPD berbasis Problem-Based Learning pada pelajaran IPA materi gaya. Dari ketiga penelitian ini memiliki persamaan sama menggunakan model PBL dalam penelitian dan meningkatkan hasil belajar pada peserta didik. Namun, penelitian tersebut juga dapat berbeda pada objek yang diteliti dalam penelitiannya. Selanjutnya itu adalah kerangka berpikir. Nah, sintaknya adalah PBL, itu pendekatan PBL meningkatkan hasil belajar siswa, indikatornya adalah hasil belajar siswa dan LKPD. Dan pada pembelajaran berlangsung, pembelajaran teacher center, rendahnya hasil belajar pada materi stoikiometri dan siswa kurang aktif saat pembelajaran. Dan pada pembelajaran yang diharapkan yaitu pembelajaran student center, hasil belajar pada materi stoikiometri di atas KKM dan siswa aktif saat pembelajaran. Sehingga peneliti mendapatkan judul yaitu Pengaruh Penggunaan LKPD dengan Model PBL untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa SMK pada materi stoikiometri. Yang keempat adalah hipotesis penelitian. HA dapat pengaruh penggunaan LKPD dengan model problem-based learning untuk meningkatkan hasil belajar siswa SMK pada materi stoikiometri. Dan HO tidak terdapat pengaruh penggunaan LKPD dengan model problem-based learning untuk meningkatkan hasil belajar siswa SMK pada materi stoikiometri. Lanjut, yaitu bab 3, yaitu waktu dan tempat, populasi dan sampel, jenis penelitian, rancangan penelitian, instrumen penelitian, dan teknik pengumpulan data. Yang pertama, tempat dan waktu. Nah, penelitian ini dilaksanakan di SMK Kepulauan Riau. Nah, waktu penelitiannya dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2019 sampai 2020. Dan yang kedua adalah populasi dan sampel. Jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 40 siswa. Sampel digunakan merupakan kelas X, kelas 10 KR dan 10 PM1. Dan penelitian ini menggunakan dua kelompok yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Pembelajaran pada kelompok eksperimen kelas 10 TKR menggunakan LKPD dengan model PBL. Sedangkan pembelajaran pada kelompok kontrol kelas 10 PM1 menggunakan metode yang biasa yang digunakan guru saat mengajar yaitu metode ceramah. Adapun jenis penelitiannya yaitu penelitian ini merupakan pendekatan penelitian kuantitatif. Jenis penelitian ini digunakan yaitu kuasi eksperimen desain dengan menggunakan satu kelas eksperimen dan satu kelas kontrol. Yang keempat adalah rancangan penelitian, yang mana kelompok eksperimen 1 dan Y3 adalah prioritas untuk kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Dan pada Y2 dan Y4 itu post-test untuk kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Itu menggunakan LKPD dengan model PBL dalam pembelajaran. Sedangkan yang min tanpa menggunakan LKPD dengan model PBL dalam pembelajaran. Instrumen penelitian yaitu instrumen yang digunakan pada penelitian itu yang berupa tes dan angket yang telah dibuat oleh peneliti. Yang keenam adalah teknik analisis hasil data. Yang pertama adalah uji normalitas, yaitu menurut Ghazali 2012-160, uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah suatu model regresi dapat korelasi antar variabel bebas atau independen. Pedoman pengambilan keputusannya, nilai signifikannya atau nilai probabilitasnya itu kurang dari 0,05, maka distribusinya adalah tidak normal. Dan nilai signifikan nilai probabilitasnya yaitu besar dari 0,05, nilai distribusinya adalah normal. Uji homogenitas
yaitu uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah kedua kelompok data memiliki varian yang homogen atau tidak. Jadi pedomannya pengambilan keputusan itu jika dinilai signifikannya itu kecil dari 0,05 maka sampelnya tidak homogen. Jika nilai signifikasinya itu besar dari 0,05 maka sampelnya homogen. Selanjutnya yaitu uji N-gain, yaitu dilakukan dengan cara menghitung selisih antara nilai tes dan nilai post-tes. Selanjutnya itu uji T, yang mana itu untuk menguji perbedaan rata-rata dari sampel yang diambil. Baik, sekian presentasi dari saya. Lebih terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.